Tiongkok adalah salah satu negara di daratan Asia Timur memiliki peradaban yang cukup tua. Wilayah Tiongkok merupakan wilayah yang cukup terisolir oleh gurun dan pegunungan-pegunungan yang membentang luas di sekitar wilayah Tiongkok. Kebudayaan bangsa Tionghoa berawal di daerah lembah Sungai Kuning atau yang kita sebut dengan Sungai Huanghe. Sungai Huanghe disebut sebagai Sungai Kuning karena membawa lumpur kuning sepanjang alirannya. Dalam sejarahnya, daerah lembah Sungai Kuning menyulitkan masyarakat Tionghoa kuno untuk melaksanakan aktivitas hidup, sebab terjadi pembekuan es pada musim dingin serta terjadi banjir dan air bah ketika es mulai mencair. Berbagai kesulitan dan tantangan tersebut mendorong bangsa Tionghoa untuk berpikir dan mengatasinya dengan pembangunan tanggul raksasa di sepanjang sungai tersebut. Dalam sejarah peradaban Tiongkok kuno juga berkembang yang namanya mitologi. Seperti halnya peradaban-peradaban lain seperti Mesopotamia, Mesir kuno, Tiongkok kuno juga memiliki sisi mitologinya sendiri yang berbeda dengan mitologi peradaban lain. Yaitu yang pertama, bangsa Tionghoa dari zaman nenek moyang telah mempercayai mitos penciptaan alam. Menurut legenda, sejarah Tiongkok dimulai sejak 2 juta tahun silam ketika manusia asli pertama bernama Panku memahat bumi ini. Legenda Panku dipercaya timbul pada masa pasca dinasti Han. Dalam buku History of China, Pani Putra mendeskripsikan bahwa berdasarkan legenda ini, segala sesuatu yang mulanya kacau balau memunculkan dua buah kekuatan atau energi, yakni Yin dan Yang. Pasangan energi ini melahirkan sesosok raksasa yang bernama Panku, yang dipercayai bahwa komponen bumi ini berasal dari bagian tubuhnya yang telah terpecah. Beberapa cerita menguraikan bahwa Panku sebagai pencipta aktual dalam semesta. Panku digambarkan sebagai kurcaci yang berpakaian kulit beruang atau hanya memakai dedaunan atau rok dedaunan. Ia memiliki 2 tanduk, tangan kanannya menggenggam sebuah palu dan tangan kirinya sebuah pahat. Hanya peralatan itu yang digunakannya untuk melakukan pekerjaan yang sangat banyak. Selama 18.000 tahun, Panku membentuk matahari, bulan, dan bintang serta langit dan bumi. Dari hari ke hari, badannya semakin tinggi, 6 kaki lebih tinggi dari hari sebelumnya. Sampai ketika pekerjaannya berakhir, Panku pun mati agar hasil kerjanya bisa hidup. Nah, selain Panku, kisah penciptaan lainnya melibatkan seorang dewi yang bernama Nuwa, yang sering disebut Dewi leluhur suku bangsa Tionghoa. Konon, kabarnya ia menggunakan tanah liat untuk membentuk bangsa kulit kuning yang paling dini di wilayah timur. Di lembah Sungai Huanghe ditemukan manusia purba, yaitu Sinanthropus pekinensis di dalam gua-gua Chow Kau Tien. Sinanthropus pekinensis artinya adalah manusia Tiongkok dari Peking. Jenis manusia ini setingkat dengan Pithecanthropus erectus yang ditemukan di Indonesia yang mendukung kebudayaan Paleolitikum. Kebudayaan lembah Sungai Huanghe ditemukan sekitar 3000 sebelum Masehi. Masyarakat Tionghoa menyebut negeri mereka itu sebagai Chungkuo, artinya negeri tengah, karena terletak di tengah-tengah dunia. Rakyatnya disebut Hoang Chunghua atau Tionghoa, yang umumnya mereka berada di lembah Sungai Huanghe dan Sungai Yangtze. Disinilah pusat peradaban Tiongkok banyak ditemukan. Ada 5 dinasti yang telah membangun Tiongkok menjadi bangsa besar. Yang pertama, dinasti Shang. Dinasti ini diyakini sebagai peletak landasan sejarah peradaban Tiongkok. Dinasti ini muncul sekitar tahun 1760 sampai 1120 sebelum Masehi. Pusat pemerintahannya berada di kota Honan, yaitu daerah di bagian barat laut Tiongkok. Yang kedua yaitu dinasti Zhou atau Zhou. Dinasti ini adalah dinasti terakhir sebelum Tiongkok resmi disatukan di bawah dinasti Qin.
Dinasti ini dipimpin oleh 39 raja selama 797 tahun. Dinasti ini berakhir pada tahun 249 sebelum Masehi. Dinasti ketiga yaitu dinasti Qin, berdiri tahun 221 sebelum Masehi dan berakhir tahun 207 sebelum Masehi. Dinasti ini didirikan oleh Kaisar Qin Shi Huangdi. Dinasti keempat yaitu dinasti Han. Dinasti Han terbagi dua, dinasti Han Barat dan dinasti Han Timur. Dinasti Han Barat dimulai dari tahun 206 sebelum Masehi dan berakhir pada tahun 8 Masehi. Kaisar pertamanya yaitu Han Gaozu. Kemudian dinasti Han Timur berdiri dari tahun 25 Masehi dan berakhir tahun 220 Masehi. Kemudian yang kelima yaitu dinasti Tang, berdiri tahun 618 Masehi dan berakhir tahun 907 Masehi. Dalam sektor pertanian, pada bagian hilir dari Sungai Kuning terdapat dataran rendah Tiongkok yang subur dan merupakan pusat kehidupan bangsa Tionghoa. Umumnya, mereka bercocok tanam gandum, padi, teh, jagung, dan kedelai. Kegiatan pertanian Tiongkok kuno memang sudah dikenal sejak zaman Neolitikum dan tanaman pangan utamanya yang ditanam adalah padi. Pada zaman perunggu, prioritas pokok dalam pertanian rakyat Tionghoa adalah padi, teh, kacang kedelai, dan rami. Kegiatan pertanian mengalami kemajuan yang pesat dalam pemerintahan dinasti Qin. Pada masa itu, masyarakat Tionghoa telah menerapkan sistem pertanian yang intensif dengan penggunaan pupuk, iritasi yang baik, dan perluasan lahan gandum. Kemudian kita lihat dalam bidang filsafat, pada masa pemerintahan dinasti Zhou, filsafat Tiongkok berkembang dengan pesat karena lahirnya 3 ahli filsafat Tionghoa yaitu Laozi, Kongfuzi atau Confucius, dan Mengzi. Kemudian dalam sektor kepercayaan, sebelum ajaran filsafat dari Kongfuzi dan Mengzi dan Laozi tadi ada, bangsa Tionghoa menganut kepercayaan kepada dewa-dewa yang dianggap memiliki kekuatan alam. Dewa-dewa yang menerima pemujaan tertinggi dari mereka adalah Feng Pa, dewa angin, Lei Shi, dewa angin topan yang digambarkan sebagai naga besar, Sai Shan, dewa penguasa Bukit Suci, dan Ho Po. Menurut kepercayaan Tiongkok kuno, dunia digambarkan sebagai sebuah segi empat, yang di bagian atasnya ditutupi oleh 9 lapisan langit. Di tengah-tengah dunia itulah terletak daerah yang didiami bangsa Tionghoa. Masyarakat Tiongkok kuno yang berada di lembah sungai Huanghe dan sungai Yangtze telah mengenal tulisan sejak 1500 sebelum Masehi yang ditulis pada kulit penyu atau bambu. Pada awalnya, huruf Tiongkok dibuat sangat sederhana, yaitu satu lambang untuk satu pengertian. Pada masa pemerintahan dinasti Han, seni sastra Tiongkok kuno berkembang pesat seiring dengan ditemukannya kertas. Ajaran Laozi, Kongfuzi, dan Mengzi banyak dibukukan oleh filsuf maupun para pengikutnya. Pada masa pemerintahan dinasti Tang, hidup 2 orang pujangga terkemuka yang banyak menulis puisi kuno, yaitu Li Taipo dan Tu Fu. Selain berupa sastra, kebudayaan Tiongkok yang muncul dan berkembang di lembah Sungai Kuning adalah seni lukis, keramik, kuil, dan istana. Selanjutnya kita lihat dari perkembangan iptek. Tiongkok kuno memiliki banyak ahli astronomi atau ilmu perbintangan yang membantu masyarakat dalam pembuatan sistem penanggalan. Perkembangan ilmu astronomi merupakan dasar dari berbagai aktivitas kehidupan bangsa Tionghoa. Sebab sistem pertanian, pelayaran, serta usaha lainnya memerlukan informasi tentang pergantian dan perputaran musim. Perkembangan teknologi masyarakat Tiongkok kuno terlihat dari pembuatan barang-barang perdagangan, di antaranya barang tambang dan hasil olahannya yang berupa perabot rumah tangga, senjata, perhiasan, dan alat pertanian.
Tiongkok kaya barang tambang seperti batu bara, besi, timah, emas, wolfram, dan tembaga. Salah satu hasil kebudayaan Tiongkok yang sangat terkenal hingga saat ini adalah tembok besar Tiongkok yang dibangun pada masa dinasti Qin. Tembok ini dibangun untuk menangkal serangan musuh di bagian utara Tiongkok. Itulah penjelasan tentang kebudayaan Tiongkok kuno yang berawal dari di lembah sungai Huanghe dan sungai Yangtze. Sekian, terima kasih.